Perkenalkan, nama saya Lati Wijayanti selaku afirmasi pembaca afirmasi kedua. Perkenalkan, nama saya Randy Sabri selaku pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Metra Sari selaku pembicara 4. Selanjutnya, untuk tim oposisi bersilakan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bersadar, pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Nani Kamarani selaku pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Perkenalani selaku pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Budi Pertama selaku pembicara 4. Langsung saja kepada pembicara 1 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat tentang mosi dalam waktu 2 menit. Definisi batasan masalah. Handphone adalah alat komunikasi elektrik yang mempunyai kemampuan data yang sama dengan telepon konvensional saluran besar, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan juga perlu disamakan dengan jaringan telepon menggunakan saluran dengan adanya telepon Dilanjutkan kepada pembicara 1 dari tim oposisi. Aplikasi yang tersedia di telepon dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran di sekolah. Aplikasi di smartphone kini mulai banyak dan beragam saat siswa belajar, pasti pikirannya tertuju pada aplikasi yang ada di smartphone-nya. Kadang juga ada yang diam-diam bermain HP saat jam pelajaran dimulai. Silakan kepada tim afirmasi 2. Kami sangat setuju dengan mosi yang disampaikan oleh moderator bahwa dengan sekolah memperbolehkan siswanya membawa HP, para siswa bisa mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak bisa mereka dapat dengan membaca buku-buku yang telah ada dan mengunjungi perpustakaan sekolah. Dilanjutkan. Tidak setuju, karena siswa dapat menemukan hal negatif yang ada di internet saat browsing. Tiada iklan porno karena rasa penasaran remaja tinggi, jadi siswa membuka situs tersebut dan membaca atau menontonnya. Silakan pada pembicara 3. Kami mendukung adanya mosi tersebut karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu banyaknya sekolah yang memiliki keterbatasan buku cetak membuat guru lebih mudah memberikan izin kepada siswanya agar membuka handphone untuk mencari materi yang dipelajari di internet atau dengan mengirim buku cetak elektronik yang disebut e-book. Faktanya, di Semandar sendiri yang beberapa mata pelajaran di kelas 10 menggunakan handphone untuk membuka e-book ataupun mencari materi di internet, yaitu di mata pelajaran seni budaya dan lintas minat ekonomi. Terima kasih. Dilanjutkan pembicara 3. Aplikasi di internet di HP, aplikasi internet di HP memberikan kesempatan untuk berbuat curang saat ulangan, bahwa siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan mengambil jalan pintas dengan mencari di internet. Bicara 4. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman tim saya di sini menegaskan kembali bahwa kami sepakat dengan adanya mosi tersebut. Maka dari itu kesimpulannya ialah dengan memperbolehkannya siswa membawa HP oleh sekolah sangat berdampak besar bagi siswa, diantaranya sebagai sumber mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya dengan sekedar membaca buku saja. HP juga termasuk salah satu solusi untuk sekolah yang memiliki keterbatasan buku cetak yang mengharuskan siswanya untuk menggunakan buku cetak elektronik atau biasa disebut e-book. Silakan pembicara 4 oposisi. Saya tidak setuju dengan siswa yang membawa HP ke sekolah. Membawa HP ke sekolah dapat mengganggu konsentrasi siswa di sekolah. Begitu pula dengan para guru ketika sedang mengajar. HP juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial di antar siswa. Selanjutnya, dipersilakan untuk tim afirmasi dapat menanggapi argumen dari pembicara 4 tim oposisi. Izin menyampaikan argumen untuk argumen yang dibacakan oleh LG. Saya nggak setuju bahwa dibilang handphone dibawa ke sekolah itu bisa menyebabkan mengganggu konsentrasi siswa. Terus dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar siswa. Sekarang gini,
Kalau untuk mengganggu konsentrasi siswa itu tergantung dari dirinya dia sendiri. Kalau memang dari sekolah itu udah diniatkan siswanya boleh diperbolehkan untuk membawa HP, seharusnya sekolah juga bisa melihat gimana sih anak muridnya itu menggunakan HP dengan manfaatnya sendiri, seperti kayak disuruh Google Translate atau disuruh cari materi di Google itu, ataupun yang lainnya seperti yaitu tadi buka e-book, mencari materi di e-book. Tuh. Terus yang kedua, kesenjangan sosial antar siswa. Maksud dari kesenjangan sosial antar siswa itu apa ya? Beri saya satu contoh yang terjadi akibat adanya sekolah memperbolehkan siswanya membawa HP ke sekolah, itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Beri saya satu contoh. Terima kasih. Dipersilakan untuk tim oposisi dapat menjawab pertanyaan dari pembicara 3 tim afirmasi. Menjawab, kesenjangan sosial antar siswa itu ya kayak misal siswa main HP satu sama lain, kan itu kan kayak nggak ada komunikasi satu sama lain. Kalau misalnya disuruh berdiskusi, mereka kan mencarinya dari sumber internet semua kan. Apa yang diskusi itu nggak ada atau kurang berdiskusi sesama antar siswa yang kelompoknya itu, kayak kurang, jadinya kayak sendiri-sendiri gitu, kayak yang lain megang HP satunya, yang lain megang satunya, jadi nggak ada sama sekali kayak ngobrol atau gimana gitu, jadi nggak ada diskusinya. Sekian, terima kasih. Yang menyampaikan argumen. Tadi dibilang nggak ada diskusi antara satu sama lain. Berarti itu dari diri masing-masing dong, bukan dari maksudnya kayak gue males mau diskusi sama dia, udah gue sendiri aja, kan gitu. Berarti kan itu memang dari niatnya mereka masing-masing. Nggak, maksudnya dia nggak lebih memikirkan untuk kayaknya aku harus diskusi deh sama temanku biar aku lebih tahu harus gimana kan gitu. Makasih. Silakan kepada tim izin menjawab. Kalau misalnya nggak diperbolehkan kan mereka pasti mau nggak mau pasti berdiskusi satu sama lain kan. Baiklah, saya persilahkan untuk tim afirmasi berdiskusi selama 3 menit. Silakan kepada pembicara 4. Izin menyampaikan argumen. Sekarang saya bertanya, sekolah mana yang tidak memperbolehkan siswanya membawa HP? Silakan kepada tim oposisi untuk dapat mendiskusikan pertanyaan dari tim afirmasi. Izin menjawab, eksekutif di sebelah tidak mengizinkan muridnya untuk membawa HP ke sekolah kecuali dari malamnya diberitahu informasi besoknya bawa HP, tapi jika tidak diberikan HP itu dia tidak boleh membawa HP. Silakan pada tim afirmasi dapat mendiskusikan. Lebaran tidak memperbolehkan siswanya tidak bawa HP. Kalau bisa nggak boleh bawa HP, zaman sekarang ini di zaman mana juga ya, semua di HP, ulangan di HP, mid semester di HP, ada pun sekolah yang absennya menggunakan HP. Terima kasih. Silakan kepada tim oposisi untuk dapat menanggapi argumen dari tim afirmasi. Dan beri waktu 30 detik untuk berdiskusi.
Wadid, silakan. Di maaf, mohon untuk mendengarkan. Di SMP 9 bukunya sudah mencukupi dan kalau ulangan pun lewat laptop komputer. Jadi tidak membutuhkan HP kalau. Silakan tim afirmasi dapat menanggapi. Saya beri 30 detik untuk ingatkan kembali waktu. Silakan untuk dapat menyampaikan pendapat. Izin berargumentasi. Tapi banyak juga sekolah yang tidak, juga sekolah yang bukan hanya SMP 9 yang tidak memfasilitasi lab komputer dan banyak sekolah yang komputernya kurang untuk memfasilitasi siswanya. Silakan komposisi dapat menjawab argumen dari tim afirmasi. Saya beri waktu 30 detik. Silakan dapat menyampaikan pendapat. Ini kalau menyampaikan argumen, ya mereka pun menggunakan modul yang disediakan di sekolah. Kayak disediakan LKS bagi apa ya? Tidak semua pelajaran. Silakan kepada pembicara dari tim afirmasi. Saya beri waktu 30 detik untuk berdiskusi. Silakan kepada tim afirmasi. Izin berargumen, contohnya dari memperbolehkan siswa membawa HP ke sekolah, adanya pelajar, adanya petugas kesehatan yang dapat sosialisasi kesehatan dan menguji siswanya untuk melawan link kesehatan diri yang dimana itu dibutuhkan HP. Terima kasih. Silakan kepada tim oposisi. Izin berargumentasi. Kenapa tidak misinya di rumah saja? Terima kasih. Silakan kepada tim afirmasi dapat menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan. Kalau misal dari awal dibawa HP, terus ada tugas sosialisasi kesehatan datang ke sekolah, kan tidak memungkinkan untuk mengisi di rumah. Untuk mengisi di rumah, jadi kan mereka itu langsung isi di sekolah, harus isi di kelas. Kalau ngisinya di rumah, itu dia nggak bawa HP dari rumah. Terus petugas sosialisasi kesehatannya bilang yang tidak membawa HP dibolehkan untuk mengisi kesehatan diri di rumah. Terima kasih. Silakan kepada tim oposisi. Saya beri waktu 30 detik. Jawab. Jika ada dari sekolah yang tidak menginginkan HP, kan mau tidak mau yang dari puskesmas itu menyuruh
anak muridnya untuk mengisi di sekolah dengan memberi formulir atau memberitahu link yang akan diisi oleh para siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan pada tim afirmasi dapat menanggapi. Izin menanggapi. Sekarang sekolah mana yang sosialisasi kesehatannya tidak menggunakan link? Yang tidak menggunakan HP, kecuali SD sama SMP. TK, PAUD, kecuali itu. Sekarang gini, SMA mana yang tidak memperbolehkan siswanya membawa HP? Kebanyakan sekolah di metro memperbolehkan siswanya membawa HP dengan ketentuan yang tertentu. Jika mengizinkan membawa HP ke sekolah, maka harus diikuti dengan kontrol yang profesional. Dalam hal ini, setiap pembelajaran yang membutuhkan referensi lebih luas, guru dapat membimbing dan mengarahkan para siswa mengakses situs-situs yang bermanfaat. Dengan demikian, para siswa memperoleh ilmu dan wawasan yang luas. Terima kasih. Silakan pada tim oposisi dapat menanggapi hasil dari tim afirmasi. Saya beri waktu 30 detik untuk berdiskusi. Izin berargumen, saya tidak setuju dengan membawa ke sekolah karena mungkin dia bakal bisa berbuat curang kalau bisa dihilangkan kan. Memang aplikasi sudah canggih kan, mungkin dia bisa membuka Google seperti contohnya kelas ini sendiri kan. Buka, kan sudah canggih, mungkin dia bisa berbuat curang dengan membuka Google, kedua dan lain-lain. Silakan kepada tim afirmasi dapat menyampaikan pendapat. Silakan pada tim afirmasi untuk bisa menyampaikan argumen. Tadi katanya bisa yang split atau yang merah untuk melihat juga. HP sendiri bisa digunakan sebagai alat pencetak ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, tryout dengan bantuan mikrotik dengan bahasa yang lagi rame yaitu CBT atau menggunakan handphone tanpa kuota. Jadi kayak kemarin yang terjadi di SMA di Semanda sendiri yang ulangannya itu menggunakan handphone tanpa kuota. Jadi tidak memungkinkan untuk siswanya layar belah karena tidak bisa untuk melihat Google, untuk searching materi, untuk buka layar split, untuk melihat ibu dan lain-lain. Terima kasih. Saya rasa cukup debat kali ini. Izin berargumentasi, mungkin murid-murid lain bisa membawa HP2 kan. Kalau memang tidak bisa menggunakan kuota saat ulangannya kan, dia bisa membawa HP2, satunya untuk searching dan satunya untuk ulangan. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan argumentasi. Jadi katanya bawa HP 2, ya kan? Berarti sekolah itu sendiri harus memberikan tugas kepada guru-gurunya untuk melihat, untuk mengecek anak-anak yang membawa HP 2 dan membawa HP 1 agar mereka nggak berbuat curang. Terus yang kedua, untuk bawa HP 2, untuk dia layar split, untuk dia lihat Google dan lain-lain, itu kalau dalam pikiran saya itu dari mereka, itu dari niat mereka sendiri untuk menyontek. Kalau semisal dia nyontek untuk layar 2, bawa HP 2 untuk nyontek Google, ya itu tadi ulang lagi dari awal. Gurunya
saya simpulkan bahwa saya yakin tidak semua sekolah mengimplementasikan kebijakan pembolehan siswa membawa HP ke sekolah. Hal itu dikarenakan sulitnya hal tersebut terkontrol dan juga karena mempertimbangkan efek-efek negatif yang dihasilkan. Namun demikian, melalui sistem pengawasan yang baik, misalnya pembatasan jam akses HP bagi siswa, saya pikir justru hal-hal positif dapat dirasakan. Bahkan justru semakin semangat belajar dan kreativitas siswa, jadi tergantung bagaimana manajemen sekolah menyikapinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.